Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan mengunjungi dan mewawancarai sedikit mengenai LSM yang ada di Parepare, tepatnya di kantor YLP 2M Parepare. Berhubung kantor tersebut tutup, jadi kami diundang oleh Bapak Ibrahim selaku Direktur kantor YLP 2M untuk datang ke rumahnya. Nah, sebelum kami ke sana, tidak lupa juga kami mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga menggunakan hand sanitizer. Nah, sebelum saya ke sana, saya ingin memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Aldo Kurniawan dengan NIM 19 3400-021. Saya di sini sebagai kameramen. Perkenalkan nama saya Aspianda dengan NIM 19 3400-016. Saya di sini sebagai nutulen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Imran Dani dari Pengembangan Masyarakat Islam. Baik, dalam kesempatan kali ini kami sudah berada di rumah Bapak siapa? Ibrahim Fattah. Ibrahim Fattah sebagai lembaga swadaya masyarakat. Nah, adapun poin-poin wawancara yang akan kami tanyakan ke Bapak, tapi sebelumnya saya persilakan dulu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sebagai apa di lembaga swadaya masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fattah, Direktur Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat, disingkat YLP 2M. Alamatnya itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 2, depan beda. Berhubung kantor YLP 2M sedang ditutup karena pandemi, jadi Bapak bersedia kita hadir di rumahnya. Langsung saja Pak ya. Silakan. Oke, pertanyaan pertama, bisa dijelaskan Pak nama LSM yang Bapak bina sekarang dan bergerak di bidang apa? Oh ya. Waktu perkenalan saya sudah sebutkan bahwa namanya adalah Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat, disingkat YLP 2M. E-nya itu disebut M, kalau di E nya kan EM. Nah, jadi kita singkat saja YLP 2M. Ya. Bergerak tadi? Bergerak di bidang. Oh ya. Jadi kalau YLP 2M itu bergerak di dua hal. Pertama, melakukan advokasi kebijakan, artinya bagaimana mempengaruhi kebijakan agar berpihak ke kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Yang kedua adalah melakukan pemberdayaan masyarakat di grassroots. Nah, jadi ada yang di pengembangan masyarakat dan juga memberikan advokasi atau melakukan perubahan kebijakan di pengambil kebijakan. Jadi berada di dua ranah, di grassroots dan di kebijakan. Dan kemudian sejak kapan Pak LSM yang Bapak bina ini didirikan dan apa latar belakangnya terbentuk LSM? Oh, ya, jadi berdirinya YLP 2M itu setahun sebelum reformasi. Jadi bahkan sudah lama ya. Jadi 1996 itu adalah masa-masa menggagas perlunya ada sebuah LSM di Parepare untuk mencoba memikirkan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan tadi itu, yang miskin, yang kita sebut dalam istilah mustadafin, itu bisa mendapatkan akses pembangunan. Nah, di 1996 itulah gagasan LPDM itu dipikirkan sehingga berdiri. Jadi malah 2 tahun sebelum reformasi. Jadi ketika itu aktivitas yang LPDM lakukan justru banyak dicurigai oleh pemerintah Orde Baru, dianggap sebagai gerakan yang memprovokasi masyarakat, padahal sebelumnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, itu sejarahnya ya. Terus yang kedua tadi Di bidang apa Pak? oh ya, bidang yang digeluti oleh LPDM itu adalah pertama bidang pengembangan ekonomi untuk kelompok usaha kecil mikro. Yang kedua adalah bergerak di bidang akses layanan kesehatan. Nah, jadi bagaimana warga yang tidak punya akses layanan kesehatan itu diadvokasi pemerintahnya agar memberikan
kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan yang sifatnya spesifik, misalnya demam berdarah, HIV/AIDS atau TBC dan seterusnya. Siap. Kemudian program-program apa yang kantor YLP2I ini sudah lakukan di Parepare, Pak? Oh iya. Contohnya di masyarakat. Ya, jadi YLPDM ini kan meskipun berkantor di Parepare, tapi wilayah kerjanya adalah di Sulawesi Selatan bagian tengah dan utara. Nah, jadi Parepare sekitarnya sampai ke Sulsel bagian utara, sampai ke Puraya, di Bones sampai Wajo. Jadi beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan itu, misalnya kalau di Parepare itu adalah terakhir ini ada namanya program Maju Perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia lewat program Maju itu. Kemudian juga pernah YLP2I melakukan kerjasama dengan Kedutaan Belanda di Kabupaten Pindrang untuk mendorong bagaimana anggaran responsif gender. Juga pernah bekerjasama dengan The Asset Foundation di Kabupaten Indrekan untuk juga mendorong anggaran yang lebih mengedepankan pemihakan kepada kelompok miskin. Itu juga pernah punya program di Kabupaten Wajo. Yang kedua juga pernah program di Kabupaten Paru. Ya, kemudian paling terakhir itu tahun lalu kami di LPDM di Luhut Timur untuk mendorong pertanian organik. Jadi kantor di sini tapi wilayah kerjanya Sulawesi Selatan, bagian tengah dan utara. Kemudian apakah ada satu masalah yang menurut Bapak itu sangat penting dan kantor yang Bapak bina ini berhubungan dengan masalah tersebut? Oh iya. Jadi problem mendasar yang dialami oleh LSM pada umumnya itu adalah kemandirian dalam hal pertama milik kantor. Di Sulawesi Selatan ini sangat sedikit sekali lembaga yang bergerak seperti LPDM yang beruji sebagai LSM yang punya kantor sendiri. Nah, itu karena mereka lebih banyak nyewa-nyewa. Masalah kedua yang dihadapi adalah ketergantungan kepada donor internasional. Nah, jadi kalau program donornya berhenti, ya berhenti juga pekerjaannya. Jadi ini ada masalah paling mendasar adalah ketergantungan. Nah, sesungguhnya masalah ini bisa diselesaikan dengan pertama lembaga itu harus punya fundraising, lembaga ekonomi, lembaga usaha. Karena dengan adanya lembaga usaha, maka mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari usaha itu. Nah, tapi persoalan yang dihadapi LSM adalah jiwa sosial, disuruh bisnis, nah, jadi tidak ketemu. Nah, sehingga penting LSM itu meng-hire profesional, orang memang talentanya pebisnis, nah, kemudian mengatur secara prosedural berapa persen yang kembali kepada LSM itu supaya ini gerakan pemberdayaan dan advokasi kebijakan tetap berjalan. Nah, itu tadi problem kedua. Problem ketiga adalah pemerintah Indonesia di semua level baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota belum memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada LSM untuk mengkompetisikan program-program pemerintah. Padahal ada keputusan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Di dalamnya itu mengatur 4 skim atau model pembangunan yang dikerjasamakan. Ada disebut dengan Swakalola 1, Swakalola 2, Swakalola 3, dan Swakalola 4. Nah, LSM yang profesional itu yang memiliki legalitas yang kuat, yang memiliki pengalaman yang banyak, itu bisa mengakses dana APBD atau APBN untuk dengan menggunakan skim Swakalola tipe 3. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang diswakalolakan untuk Swakalola tipe 3 itu adalah pekerjaan yang sangat spesifik yang tidak mungkin dilakukan oleh kontraktor atau pemerintah daerah.
Apa itu? Misalnya penanganan anak jalanan. Kan kontrak itu tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana memastikan agar sebuah komunitas bisa sehat secara baik untuk perilaku tertentu, misalnya stunting, mengidap HIV/AIDS ya, atau TBC, hal-hal spesifik, atau rumah singgah, atau penanganan korban kekerasan. Itu kan adalah pekerjaan atau bidang-bidang yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh usaha. Itu adalah spesifikasi organisasi sosial kayak LSM. Nah, gitu. Tapi itu tidak dibuka ruangnya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, menurut Bapak sejauh mana LSM yang Bapak bina ini berperan dalam pengembangan masyarakat yang ada di Parepare? Apakah sudah memadai atau masih kurang? Ya. Jadi kalau bicara peran, di semua kelurahan ini LPDU punya kelompok. Namanya itu kelompok konstituen. Ya, jadi itu adalah umumnya diorganisir oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah, bukan hanya Parepare, di semua daerah yang pernah kami atau LPDU pernah berprogram itu selalu mengikutkan namanya pemetaan kapasitas warga dan pengorganisasian. Jadi setelah program berakhir, pendampingan ini berakhir, warganya atau kelompoknya terus bergerak. Nah, kita berharap agar dengan banyaknya kelompok masyarakat ini yang berbahaya, maka mereka semakin kritis menuntut atau meminta pemerintah agar melaksanakan kewajibannya dalam hal pelayanan yang lebih adil, terjangkau dan memberikan manfaat yang banyak. Oke, baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya. Mohon maaf jika ada salah perkataan atau perbuatan dari saya dan teman-teman. Oke. Dan sebelumnya untuk teman-teman semua, kita sudah mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga menggunakan hand sanitizer sebelum berkunjung ke rumah beliau. Terima kasih.